making disciples, transforming lives. Apa yang menarik dari sebuah Jumat Agung? Kenapa hari ini disebut sebagai Jumat Agung, saudara? Apa yang agung dari Jumat ini? Atau yang kita sebut juga Good Friday. Apa yang good from this Friday? Di 2000 tahun yang lalu, kira-kira di hari yang Jumat seperti ini, saudara, Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus disesah, Tuhan Yesus dimasukkan ke dalam sebuah lubang yang berisi air dan dimasukkan ke dalam air itu semalam-malaman. Besoknya diambil, dicambuk, dipasang mahkota duri, dipukul kepalanya. Ya, mahkota duri itu durinya panjang, saudara. Kita kapan hari pernah ke Israel ditunjukin, ini loh pohon yang dijadikan mahkota duri buat kepala Yesus ketika Yesus disalib. Itu pohonnya itu durinya panjang sekali. Panjang bisa 20 cm. Ya, yang dahannya besar, yang rantingnya besar itu durinya saja bisa panjang sekali. Dan itu bukan cuma dipasang di kepala Yesus, tapi dipukulkan di kepala Yesus. Jadi duri itu masuk ke tengkoraknya. Yesus mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Ya, dia disesah, dia dicambuk sekian puluh kali. Sampai daging tercabik-cabik kemana-mana karena cambuk orang Romawi itu ada kailnya, saudara. Jadi begitu nancap, ditarik, yang keluar itu bukan cuma darah, yang keluar itu daging. Dan itu berkali-kali dicambukkan. Buat apa Yesus mengalami semuanya itu? Buat Yesus tidak ada yang agung, tidak ada yang baik yang dia alami. Karena yang dia alami adalah penderitaan yang sangat luar biasa, saudara. Dia bukan cuma menderita secara fisik, dia dipermalukan, ditelanjangi, dibuli, diludahi, dan semuanya direndahkan sedemikian rupa. Tapi Tuhan melakukannya, Tuhan rela melakukannya, Tuhan rela menjalaninya untuk kebaikan kita. Jadi kalau disebut Good Friday, the good is for us, untuk Anda dan saya. Karena yang dialami Yesus gak ada goodnya sama sekali. Tapi Yesus melaluinya, menderita, tekun menanggung penderitaan itu. Supaya kebaikan itu untuk Anda dan saya. Supaya keagungan itu untuk Anda dan saya. Jadi sebenarnya disebut Good Friday itu adalah kebaikan yang kita terima dari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita buka sama-sama di Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Dikatakan, marilah kita melakukannya di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Di dalam pertandingan iman kita, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, bahasa Inggrisnya dikatakan, he endured the shame of being nailed to a cross. Dia menanggung, dia bertahan, dia bertekun, menanggung rasa malu. Saya percaya bukan cuma rasa malu, rasa sakit dan yang luar biasa. Rasa malu itu dengan dia dipaku di atas kayu salib. But he knew that later on he would be glad that he did. Dia tahu bahwa nantinya dia akan bersukacita karena dia telah melakukannya. Saudara, ilustrasinya adalah seperti orang tua yang kerja keras, banting tulang, gitu ya, nggak kenal sakit dan semuanya demi supaya kalau anaknya sakit, dia itu berjuang supaya dapat uang untuk bisa buat anaknya sembuh. Itu yang Tuhan lakukan bagi kita, mungkin ilustrasinya jauh dari apa yang saya katakan tadi. Tapi kira-kira apa yang kita lakukan demi anak kita rela menanggung semua penderitaan supaya anak kita bisa sekolah, punya kehidupan yang layak, bisa sembuh dari sakitnya. Itu yang ada di pikiran Yesus. Masalahnya ganjaran dosa kita itu separah penderitaan Yesus. Makanya Yesus harus menanggung semuanya karena dia menanggung dosa seluruh dunia. Saudara, layakkah kita menerima semua itu? Yesus menanggung semuanya karena dia tahu kebaikan apa yang akan kita terima. Dia menanggung semuanya karena dia memandang wajah-wajah kita. Ketika Anda sebagai orang tua, Anda berpeluh,
Anda menderita kerja keras. Kenapa Anda mau melakukannya? Karena terbayang anak Anda bukan? Anda membayangkan anak Anda bisa senyum kembali. Anda membayangkan anak Anda yang sakit bisa sembuh dan beraktivitas kembali. Anda rela menderita supaya anak Anda sembuh. Kalau kita orang tua yang jahat bisa melakukan yang baik bagi anak kita. Itu yang Yesus lakukan ketika Yesus menderita. Yesus memikirkan wajah kita. Dia mau supaya kita punya hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Bayangkan kalau ada orang, saudara, dia itu punya warisan yang banyak dari orang tuanya. Tapi dia gak pernah ada yang kasih tahu bahwa dia punya warisan puluhan miliar rupiah misalnya. Gitu ya. Ada artikel yang ditulis, ada orang yang memiliki warisan yang banyak sekali. Tapi ternyata dia gak tahu. Jadi dia live in poverty, di dalam kemiskinan sampai akhir hidupnya. Padahal dia sebenarnya bisa hidup jauh lebih baik kalau dia tahu bahwa dia punya warisan dari orang tuanya. Berapa banyak orang Kristen tidak tahu apa yang Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Dan kita kehilangan berkat yang seharusnya kita terima. Kalau contohnya kalau kita ini misalnya ada orang yang sakit, ya divonis gak bisa sembuh, sakitnya sudah kritis, sudah kronik, gak bisa sembuh, ini penyakit langka. Dokter sudah angkat tangan. Saudara, padahal di belahan dunia yang lain ada riset dan sudah ditemukan obatnya, tapi tidak ada yang memberitahu. Orang tersebut bisa mati lebih cepat dari yang seharusnya kalau dia tahu. Saudara, Anda yang pertama perlu tahu dan gak cuma perlu tahu, Anda perlu menerimanya. Suatu hari ketika anak-anak saya masih kecil, lebih tepatnya ketika saya baru punya anak yang pertama, saya membeli polis asuransi. Gitu ya, polis asuransi untuk kesehatan, juga ada asuransi jiwa di dalamnya. Kenapa orang itu ada asuransi jiwa? Orang itu berpikir bahwa kalau saya mati, kalau saya meninggal dunia, anak saya supaya bisa hidup dengan layak. Manusia saja bisa berpikir demikian. Tahukah Anda bahwa Yesus sudah membayar semua premi supaya Anda bisa hidup layak. Dan itu bisa cair lewat kematiannya. Sama seperti ilustrasi asuransi kematian. Semakin besar, saya punya anak sekarang 3 gitu ya. Saya pastikan ketika kami meninggal, mereka punya kehidupan yang baik. Ketika saya meninggal, berkat untuk mereka itu cair. Nah, bagi Yesus dengan kita, kematian Yesus itu mencairkan berkat bagi Anda dan saya. Ada klausul-klausul yang Anda bisa klaim menjadi berkat dan hak Anda di dalam kehidupan ini. Karena kematian Yesus di atas kayu salib sudah membayar lunas dosa dan juga kehidupan Anda. Saudara, Anda perlu tahu bahwa Anda dikasihi Tuhan. Yesus begitu memikirkan Anda bahkan sebelum Anda ada di muka bumi ini. Apa yang kita bisa terima dari kematian Yesus di atas kayu salib? Saudara, Yesus di atas kayu salib itu memberikan banyak berkat. Kematiannya mencurahkan banyak hal. Yesus ditolak supaya kita diterima. Kalau ada orang-orang yang bergumul dengan penolakan, tahukah Anda bahwa Anda diterima apa adanya tanpa judgement apapun oleh Bapa di surga? Kenapa Tuhan menerima kita? Karena ada Yesus yang menjadi pengantara kita. Dia ditolak supaya kita diterima, supaya kita bisa masuk menjadi anak Allah. Dia dipermalukan supaya kita hari ini tidak lagi menanggung rasa malu. Dia menebus dosa kita supaya kita gak lagi tertuduh terus menerus dengan rasa bersalah, penyesalan dan seterusnya. Dia memberikan kesembuhan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Dia memberikan pemulihan ke dalam kehidupan kita. Dia membayar semua premi itu lunas, saudara. Pertanyaannya, apakah kita sudah tahu dan sudah menerimanya? Kalau saya itu bekerja mati-matian, cari uang sedemikian rupa gitu kan. Kerja banting tulang untuk membeli sebuah premi yang mahal. Mahal sekali karena itu dibayar dengan keringat, darah dan air mata saya. Saya mau memastikan bahwa anak-anak saya tahu. Saya perlu memberitahu bahwa, nak, kamu punya ini. Nanti kalau papa meninggal atau papa mama meninggal, kamu akan punya ini.
Firman Tuhan ada untuk kita supaya kita tidak kehilangan apa yang sebenarnya menjadi hak kita di dalam kematian Yesus. Ada kuasa di dalam salib Yesus. Kuasa itu bisa mengubahkan hidupmu. Kuasa itu bisa membangun hidupmu. Kuasa itu bisa menutup apapun lubang di dalam hatimu. Saudara, Yesus memberikan kita sebuah kuasa, sebuah berkat di dalam kehidupan Anda dan saya. Ada dua hal yang saya mau Anda sore hari ini alami sama-sama. Yang pertama adalah pengampunan dosa. Anda dan saya adalah orang-orang berdosa yang perlu diampuni. Kita itu sudah terjual oleh dosa. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Perbuatan kita, pikiran kita, perkataan kita. Berapa banyak orang yang menanggung rasa bersalah. Mungkin kejadian atau kesalahan itu kita pernah lakukan mungkin 20 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini rasanya beban rasa bersalah itu gak bisa lepas, itu selalu menuduh kita. Selalu menghantui kita sehingga bagi beberapa orang bisa membuat sampai gak bisa tidur, insomnia, bahkan bisa depresi dan seterusnya. Itu bukanlah kehendak Tuhan. Tuhan mau Anda tahu bahwa apapun yang Anda lakukan di masa lalu, Tuhan sudah mengampuninya. Kalau kita harus bertanggung jawab sama orang yang kita salahi, kalau kita harus melakukan restitusi kepada orang yang kita salahi, lakukan. Karena itu adalah tindakan dari pertobatan, itu adalah buah dari pertobatan. Tapi rasa bersalah, penyesalan, dakwaan, tuduhan, intimidasi, itu tidak lagi bisa menguasai Anda kalau Anda menerima pengampunan dosa yang Yesus sudah bayarkan di atas kayu salib. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-14. Dengan menghapuskan surat hutang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara, kita punya surat hutang itu sebenarnya panjang sekali kalau dibikin daftar dosa kita. Dosa kita itu panjang sekali kalau dibikin daftar, mungkin bukunya tebal. Tapi firman Tuhan menuliskan dengan menghapuskan, garis bawahi kata menghapuskan, dihapus, ditiadakan dengan memakukannya di atas kayu salib. Saudara, bayangkan kalau Anda itu punya hutang yang banyak. Hutang yang memberatkan kehidupanmu. Hutang yang saudara itu dengan susah payah membayarnya dan bahkan Anda berpikir Anda gak bisa membayarnya. Mungkin dengan mudah kalau Anda mau membayangkan bagi Anda yang hari ini punya hutang entah KPR, entah cicilan apa dan sebagainya. Misalnya Anda bayangkan pulang dari tempat ini ada yang menelpon Anda dan berkata, Bapak atau Ibu, saya punya kabar baik. Ada orang yang melunasi hutang Anda. Anda tidak perlu lagi membayar sepeser pun, saudara. Apa yang Anda rasakan? Anda mungkin langsung loncat, Anda mungkin langsung kaget, Anda mungkin langsung kayak nggak percaya. Hah, beneran? Masa? Siapa? Kan gitu. Saudara pasti akan cari tahu siapa. Bagaimana mungkin? Kok bisa? Anda penuh dengan rasa heran, tapi sukacita itu pasti akan meluap. Anda rasa lega. Itulah yang Tuhan lakukan ke dalam kehidupan kita. Kita harusnya punya hutang terhadap dosa, tapi Tuhan sudah menghapuskan dan membayarnya. Sehingga Anda bukanlah lagi budak dosa. Anda tidak berhutang apapun sama dosa. Anda tidak perlu atau tidak harus menuruti apa kata dosa. Karena Anda bukanlah hambanya lagi. Yesus sudah membeli Anda. Kayak seseorang terjual kepada orang lain. Dia punya pemilik yang lain, tapi Yesus datang dan membelinya menjadi miliknya. Anda gak harus nurutin perintahnya orang tuan yang lama, karena dia bukan tuannya lagi. Itu bukan Tuhan Anda lagi, Tuhanlah Tuhan kita. Yesuslah Tuhan kita. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menghapuskan surat hutang dengan memakukannya di atas kayu salib. Itulah pengampunan dosa yang saudara terima dari Tuhan. Kita buka lagi di Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa
menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, penebusan dan pengampunan dosa itu kita peroleh karena kasih karunia-Nya. Bukan karena kita itu layak, bukan karena kita ada perbuatan tertentu yang bisa membeli kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu tidak terbeli. Kita gak bisa menyuap Tuhan dengan apapun, dengan uang sebanyak apapun untuk membeli kasih karunia Tuhan. Gak ada satupun jumlah uang yang cukup besar bagi Tuhan untuk bisa membeli kasih karunia Tuhan, itu gak ada. Dan kita diberikan begitu saja sebagai hadiah dengan cuma-cuma karena Dia mengasihi kita. Saudara bisa bayangkan kalau Anda melakukan sebuah dosa, sebuah perbuatan kriminal atau sebuah kesalahan. Ya, zaman sekarang mau kesalahan besar, kesalahan kecil bisa dibawa ke pengadilan, Saudara. Yang salah kecil bisa jadi besar di pengadilan. Dan ketika di pengadilan itu memvonis Anda penjara seumur hidup atas kesalahan Anda. Saudara harus tahu bahwa penjara itu gak main-main, Saudara. Penjara itu adalah mungkin kelihatannya ada orang yang penjara tertentu bisa dibikin bagus dan sebagainya. Tapi namanya penjara tetap penjara. Ada kehidupan yang diambil dari orang itu. Saya pernah bersama Pastor Philip melayani orang di rumah tahanan. Ya, rutan, belum penjara tapi sudah rumah tahanan. Itu pun Saudara, orang itu gak pernah lihat. Mereka berkata bahwa kita tuh gak pernah lihat sinar matahari. Mungkin cuma sebulan sekali mereka dibawa ke lapangan. Jadi mereka ada dalam sebuah tempat yang tertutup, gak ada jendela. Mereka gak tahu kapan pagi, kapan malam. Mereka gak punya bayangan what happen outside. Mereka cuma ada di dalam sebuah tempat ya sudah tertutup. Mereka gak tahu apa yang terjadi di luar, waktu apakah di luar mau terang, mau gelap. Mereka gak tahu. Mereka gak bisa lagi hidup dengan keluarga mereka. Yang sering dikatakan sampai menangis para orang-orang yang ada di rumah tahanan adalah tangisan mereka selalu berkata, aku kangen sama orang tuaku, aku kangen sama istriku, aku kangen sama anakku. Mereka mengatakannya dengan menangis karena itu diambil dari hidup mereka. Mereka gak bisa lagi hidup seperti kita yang hari ini bisa bertemu dengan keluarga kita, bisa bersama-sama ke gereja, ketemu di rumah, mereka gak bisa. Saudara bayangkan kalau kita divonis seumur hidup, kita gak akan pernah punya kehidupan normal lagi seperti hari ini. Dan tiba-tiba ketika Anda mau masuk ke penjara, ada orang yang berkata bahwa Bapak ada kabar baik atau Ibu ada kabar baik, Anda mendapatkan gerasi. Anda tidak perlu dipenjara, Anda masih boleh silahkan menghidupi kehidupan yang normal. Karena ada orang lain yang mau menggantikanmu masuk penjara seumur hidup. Saudara tahukah Anda bahwa kehidupan kita hari ini, yang kita jalani, yang seolah-olah itu normal, itu karena ada pribadi yang menggantikan Anda. Yang seharusnya kita menerima semua konsekuensi dosa kita. Dan pribadi itu bernama Yesus Kristus. Seseorang yang mengasihi Anda. Tahu kalau Anda pasti berbuat dosa, tahu kalau kita itu bisa buat salah. Bahkan sebelum kita buat salah, kita sudah dibayar di depan loh. Karena kematian Yesus di atas kayu salib. Kalau hari ini masih ada orang yang bergumul dengan intimidasi dari kesalahan di masa lalu. Bergumul dengan tuduhan dan dakwaan di dalam hati Anda yang terus menerus. Mungkin pasangan Anda tidak tahu kesalahan apa yang pernah Anda lakukan. Mungkin anak Anda tidak tahu. Mungkin gak ada orang yang tahu, tapi Anda tahu. Dan ada satu pribadi yang tahu, yaitu Tuhan. Tuhan peduli, dan hari ini saya berdoa biar hari ini jadi hari pembebasanmu. Di mana Anda menimpa pengampunan yang membebaskan Anda dari semua intimidasi. Selain itu apalagi saudara? Tuhan memberikan kita kesembuhan. Kesembuhan dan pemulihan saudara. Kita buka sama-sama di 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Apa artinya ayat ini?
Ayat ini berkata bahwa kematian Tuhan bukan cuma membawa pengampunan dosa buat Anda dan saya, tapi juga membawa kesembuhan dan pemulihan. Yang percaya katakan amin. Rasul Petrus menulis ini karena dia mengutip apa yang Yesaya 53 tulis. Lebih Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir memberikan sebuah nubuatan. Dia menulis, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Loh, kita yang memberontak kok dia yang ditikam? Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kita yang jahat kok Tuhan yang diremukkan. Saudara tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib bukan karena dia jahat. Bukan karena Yesus berdosa. Tapi dengan jelas Yesaya menulis bahwa dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan, dia jadi remuk, hancur karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Kita terima keselamatan, tapi konsekuensi untuk kita bisa terima keselamatan itu ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Supaya kita bisa punya kesembuhan, Yesus harus disesah, Yesus harus dicambuk. Supaya kita sembuh hari ini saudara. Sama seperti ilustrasi yang sederhana tadi. Kita perlu bekerja keras supaya anak kita yang sakit punya biaya untuk sembuh. Nah Yesus sudah membayarnya lewat bilur-bilurnya. Dikatakan bilur-bilurnya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kesembuhan kita sudah dibayar di atas kayu salib. Hari ini kalau ada orang yang sakit saudara, maukah Anda percaya bahwa kesembuhan itu adalah bagian Anda hari ini? Dan seringkali sakit yang lebih sakit itu bukan hanya sakit fisik. Sakit fisik punya sakitnya sendiri. Kita bisa melihat orang-orang yang tanda kutip tidak sempurna secara tubuh. Ya ada cacat, mungkin kehilangan tangan, gak punya kaki, gak punya bola mata. Kita bisa melihat cacat di tubuh seseorang atau rasa sakit yang punya penyakit-penyakit tertentu. Kusta atau yang lainnya. Kita bisa melihat penyakit tertentu, tapi ada sakit-sakit tertentu atau rasa sakit yang tidak kelihatan. Yang juga sama sakitnya bahkan lebih parah. Kita bisa menjadi orang yang secara fisik normal, gak ada yang hilang. Tapi di dalam hancur lebur. Mental kita hancur lebur. Berapa banyak orang-orang di akhir zaman ini. Ya bahkan survei menjelaskan selama pandemi dan bahkan sampai hari ini berkelanjutan. Tingkat orang yang mengalami depresi itu melonjak sedemikian rupa. Orang-orang yang mengalami mental illness itu sedemikian rupa melonjak angkanya. Apakah Yesus tidak peduli? Yesus sangat peduli. Kalau dia bisa menyembuhkan tubuh Anda, dia juga mau menyembuhkan bagian-bagian lain di dalam kehidupanmu. Beberapa orang di tempat ini, engkau perlu kesembuhan di area hubungan. Mungkin Anda sering konflik, selalu konflik sama pasangan konflik, sama keluarga yang lain konflik, sama mertua konflik, menantu konflik, sama anak konflik, sama di pekerjaan sama atasan konflik, sama rekan konflik, sama bawahan konflik. Saudara, Anda perlu disembuhkan. Kenapa? Karena orang yang terluka akan cenderung melukai orang-orang di sekitarnya. Anda perlu disembuhkan, Anda disembuhkan di area hubungan. Ada orang-orang yang perlu disembuhkan di area finansial. Mungkin Anda pernah membuat keputusan-keputusan yang buruk di area keuangan beberapa waktu yang lalu. Sehingga hari ini Anda terlilit hutang yang sangat besar yang Anda tidak tahu bagaimana cara membayarnya. Anda perlu kesembuhan di area keuangan. Anda perlu, ada beberapa orang yang perlu kesembuhan di area mental. Pikiran Anda ada kejadian-kejadian atau memori-memori dari ingatan-ingatan yang terus mendakwa menghantui Anda, membuat Anda semakin sakit hati, gak bisa melepaskan. Itu terus membuat Anda teringat dan sakit lagi, teringat dan sakit lagi, teringat dan sakit lagi. Saudara, hari ini kesembuhan itu juga tersedia bagi Anda. Karena Tuhan kita tuh Allah yang holistik. Dia peduli terhadap semua hal di dalam kehidupan Anda. Bukan karena areanya penting, tapi karena Anda itu penting bagi Tuhan, katakan amin. Dan pemulihan dan kesembuhan adalah pelayanan Yesus yang penting ketika Yesus ada di muka bumi ini.
Ketika Yesus mengajar, Yesus menyembuhkan. Yesus pergi berkeliling dari desa ke kota, dia menyembuhkan, bukan cuma mengabarkan Injil dan kabar baik. Dia menyembuhkan orang, melepaskan orang dari roh jahat, menyembuhkan, memulihkan. Itu yang Tuhan juga mau lakukan sore hari ini kepada setiap kehidupan Anda. Maukah Anda menerimanya? Ada 3 hal yang kita perlu lakukan untuk kita bisa menerima. Saudara, kalau anak saya tahu bahwa dia itu punya hak gitu ya, karena kematian saya mencairkan sesuatu misalnya. Karena saya sudah membayar lunas semua premi dan sebagainya, sehingga anak cucu saya punya hak terhadap apa yang saya sudah bayarkan. Saya mau anak saya memperjuangkannya. Perusahaan asuransi nggak akan serta-merta mencairkan begitu saja. Ada hal-hal yang kita perlu lakukan, yaitu kita klaim. Dengan demikian kita mengakui bahwa orang yang meninggal ini adalah orang tua saya. Kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan saya. Dan saya mengakui bahwa Yesus mati untuk saya. Bagaimana cara kita mengklaim apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib? Yang pertama, sesederhana percaya. Apa saudara? Percaya. Percaya itu gampang apa susah? Kelihatannya sederhana, tapi gampang-gampang susah. Percaya. Berapa banyak dari kita itu yang sulit untuk percaya? Saudara, kematian Yesus itu bukanlah dongeng. Kematian Yesus itu bukanlah sebuah fairy tale, sebuah historical story. Sejarah, bukan sekedar peristiwa bersejarah, yes, karena itu pernah terjadi, bukanlah sebuah dongeng. Itu adalah kejadian yang pernah terjadi, tapi itu bukan hanya sejarah. Tapi sebuah peristiwa yang akan berdampak sampai ujung bumi ini. Semua orang yang menerima, mengakui Yesus sebagai Tuhan, menerima apa yang Tuhan sudah bayarkan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sebenarnya pemberontakan kita, dosa manusia itu sebenarnya cuma satu kok. Yang lain-lain itu ya keturunannya. Makanya di Injil juga dikatakan Roh Kudus itu datang ke dunia untuk menginisiafkan kita akan dosa. Dosa kita apa? Tidak percaya. Ketidakpercayaan. Kita itu, ya saya tadi katakan, dia ditikam karena pemberontakan kita. Orang itu memberontak karena apa? Karena enggak percaya. Kita itu dosa manusia adalah kita itu mau jadi Tuhan. Itu yang dari Adam dan Hawa sampai sekarang itu kecenderungan manusia akan seperti itu. Saudara, kita mau jadi Tuhan, maksudnya apa? I want to do what I want to do. Aku mau lakukan apa yang aku mau lakukan, terus apa? Itu kan kita jadi Tuhan atas diri kita sendiri. Kalau misalnya Tuhan suruh A, kalau aku mau B terus apa? Ya aku lakukan B. Itu yang dibilang Tuhan pemberontakan. Kenapa? Kita memilih jadi Tuhan untuk diri kita sendiri. Tuhan mau kita belajar untuk taat. Karena apa kita berani taat? Karena kita percaya. Apa yang kita percayai? Kita perlu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kita dan Dia sudah mati di atas kayu salib untuk kita, karena kita, dan bagi kita. Katakan amin. Kita buka sama-sama di Roma pasal yang ke-23. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia. Kita baru diperhitungkan ketika kita itu percaya, itu diperhitungkan kepada kita sebagai kebenaran. Ketika kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus, apa yang kita percaya? Yesus adalah pribadi yang diserahkan karena pelanggaran kita. Jadi kita tahu bahwa Yesus mati karena kita. Dan kita menerima substitusi Yesus. Apa yang Yesus sudah tebus kita di atas kayu salib. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yesus dibangkitkan karena Allah Bapa di surga membenarkan kita. Saudara, kita perlu percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit untuk Anda dan saya. Kita buka di Matius pasal yang ke-13.
Matius 13 ayat 54 sampai ayat yang ke-58. Ini cerita ketika Yesus ada di Nazaret, di kota kediamannya. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka, maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu? Saudara, mereka adalah orang-orang yang kenal Yesus sejak kecil. Dan mereka melihat ketika Yesus sudah besar, Yesus melakukan mujizat. Makanya mereka tanya, dari mana dia punya kuasa untuk melakukan mujizat? Berarti mereka melihat mujizat. Betul ya saudara? Ayat 57, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Berapa banyak kita itu seperti orang yang di Nazaret ini. Kita bisa lihat orang lain terima mujizat. Kita bisa lihat orang lain itu mengalami kesembuhan, pemulihan. Tapi kita tetap tidak percaya dan kita tidak menerimanya. Apakah Yesus itu, kuasa Yesus itu dibatasi oleh lokasi? Oh kalau di lokasi tertentu Yesus bisa menyembuhkan semua orang. Kalau di lokasi tertentu Yesus hanya menyembuhkan sedikit. Bukan karena lokasinya, tapi karena kepada siapa Yesus berhadapan. Ketika ada ketidakpercayaan, maka mujizat itu tidak bisa terjadi. Kebutuhan kita tidak menggerakkan Tuhan, tapi iman kita yang membuat kita menerima apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh sebab itu, di Jumat Agung ini tantangannya sederhana. Maukah Anda percaya? Ada seorang bapak yang datang kepada Yesus, Tuhan sembuhkan anakku. Yesus berkata, percayakah engkau bapak bahwa aku bisa menyembuhkan anakmu? Bapak itu berteriak kepada Tuhan, Tuhan aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bukankah kita seperti bapak itu kadang-kadang kita juga ada gak percaya. Tapi walaupun masih ada keraguan, walaupun masih ada ketidakpastian, pilihlah untuk memutuskan percaya kepada Tuhan. Berapa banyak orang itu melihat memang ada orang-orang yang ketika sakit didoakan tidak langsung sembuh. Ada orang-orang yang bahkan didoakan meninggal dunia. Saudara itu kedaulatan Tuhan, kita gak bisa berpikir gini loh. Kita melihat orang gak sembuh, kalau kita didoakan ya mungkin kita juga gak sembuh karena orang lain gak sembuh. Saudara itu orang lain itu bukan Anda. Bagaimana mungkin Anda bisa mengimani apa yang terjadi dalam kehidupan orang lain menjadi iman Anda. Kalau orang lain gak sembuh itu urusannya dia dengan Tuhan. Kalau orang lain tidak disembuhkan bukan berarti Anda juga tidak disembuhkan. Kenapa gak Anda berpikir bahwa wah orang itu disembuhkan berarti aku juga bisa disembuhkan. Oleh sebab itu saudara saya mendorong Anda. Ya kalau Anda mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan. Berikan kesaksian karena itu akan membangun iman orang lain. Kalau ada orang lain disembuhkan, biar kita juga punya iman bahwa kalau orang itu disembuhkan, Tuhan yang sama juga mau dan mampu menyembuhkanku. Sesimpel dengan kita percaya. Yang kedua, lewat doa. Datang kepada Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan, Alkitab berkata bahwa mintalah maka akan diberi, ketoklah maka pintu akan dibuka, carilah maka engkau akan mendapat. Tidak ada kata mungkin di situ. Itu seperti sebuah garansi. Masalahnya kita cukup sabar enggak ngetok pintu. Karena firman Tuhan berkata ketoklah maka pintu akan dibuka, berarti itu kan pasti. Jadi jangan berhenti ngetok kalau pintu belum dibuka, karena kita tahu pasti dibuka. Mintalah maka akan diberi. Itu enggak ada kata mungkin loh di situ. Jadi Anda perlu minta sampai diberi. Jangan berhenti minta sebelum Anda diberi. Karena itu adalah firman Tuhan yang berkata demikian. Jangan menyerah di dalam doa Anda. Karena ada sebuah janji yang Tuhan sampaikan. Ada lagi ayat di Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-14 sampai 15.
Ini yang hari ini kita mau lakukan sama-sama. Firman Tuhan tertulis, kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Selesai firman Tuhan hari ini, kita akan perjamuan kudus sama-sama. Setelah itu akan ada ministry time di mana ada para pendoa yang sudah siap membawa minyak untuk mengurapi Anda, mengoleskannya dengan minyak. Saya berdoa dan saya percaya seperti apa kata firman Tuhan. Ketika minyak itu sampai ke tubuh Anda, maka yang terjadi adalah iman itu akan menyelamatkan orang yang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, alias Tuhan akan menyembuhkan dia. Dan kalau Tuhan kasih sesuatu itu gak tanggung-tanggung. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Komplit saudara, bukan cuma disembuhkan. Bukan cuma luarnya, fisiknya yang disembuhkan, tapi dalamnya juga dibereskan sama Tuhan. Jadi setelah firman Tuhan nanti, setiap Anda yang membutuhkan doa, yang membutuhkan kesembuhan dan pemulihan, saudara bisa keluar dari bangku Anda ke sebelah kanan. Anda akan ada pendoa yang mengolesi Anda dengan minyak, Anda bisa kembali ke tempat duduk Anda kembali. Saya berdoa supaya hari ini bukan cuma firman yang diberitakan, tapi Anda mengalami apa yang Anda butuhkan itu dijawab Tuhan. Amin. Yang terakhir, beranilah melangkah dengan iman. Kalau Anda bisa percaya, jangan cuma percaya dalam hati, tapi akui lewat mulut, lewat perbuatan Anda, lewat action Anda. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Sampai ayat yang ke-30. Judulnya adalah perempuan Sirofenisia yang percaya. Ayat 25, malah seorang ibu yang anak perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, yaitu Yesus, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ini kalau orang di Israel itu orang luar gitu ya, orang kafir, orang yang bukan golongan sendiri. Tapi orang ini berani menembus, ya berani datang kepada Yesus, dia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Yesus tahu siapa perempuan ini, sehingga dia juga tahu bagaimana dealing dengan orang-orang yang di luar Yahudi. Karena Yesus tahu panggilannya pertama-tama untuk orang Israel. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Perhatikan kalimat biarlah anak-anak kenyang dahulu. Pertanyaannya siapa anak? Anak adalah orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Anda dan saya adalah anak. Apa yang Tuhan sediakan itu prioritas pertama untuk Anda dan saya. Biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan ini berkata, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, benar. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Orang ini imannya luar biasa, dia gak terima kata tidak. Aku tahu Yesus bisa mengampuni, aku tahu Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Aku tahu Yesus itu kalau diminta menyembuhkan dia gak mungkin nolak. Walaupun aku bukan kalangan sendiri, aku gak akan pulang sia-sia. Aku minta sama Tuhan sampai aku dapat. Kenapa orang ini punya tindakan iman seperti itu? Karena dia percaya, makanya judulnya adalah perempuan Sirofenisia yang percaya. Percaya itu gak bisa dijelaskan, tapi bisa dilihat lewat kata-kata dan perbuatan saudara. Ya maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur. Sedang setan itu sudah keluar. Saudara, kalau saudara bandingkan dengan ayat tadi ketika Yesus ada di Nazaret. Kalau disebut ayat ini, anak-anak itu siapa? Anak-anak itu ya orang-orang yang ada di Nazaret itu. Sebenarnya bagian dari yang disebut anak-anak. Karena mereka adalah orang Israel asli. Dikatakan roti itu untuk anak-anak dahulu. Tapi anak-anak yang gak percaya, ya gak dapat. Mereka yang
Karena ketidakpercayaannya mujizat itu tidak bisa dilakukan. Sedangkan orang luar, orang yang bukan percaya Tuhan, orang yang bukan anak Tuhan datang kepada Yesus dapat loh mujizat Tuhan. Masa kita anak-anak yang memang mujizat itu disediakan bagi kita melewatkannya. Saudara, klaim janji Tuhan untuk hidup Anda. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang hari ini Anda pikir mustahil, mungkin bagi beberapa dari Anda berpikir pernikahanku ini mustahil untuk dipulihkan. Hutangku ini mustahil untuk aku bisa bayar. Dan sebagainya. Penyakitku ini gak mungkin bisa sembuh. Jangan bilang gak mungkin. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin di dalam Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi mereka yang percaya kepadanya. Katakan amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.